Kalau kalian lihat kotak putih simpel ini, mungkin kalian mikir, ah ini sih modem biasa aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalamnya ini ada teknologi yang bikin internet kalian ngebut dan stabil bahkan pastinya lagi jelek. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin modem 5G ini istimewa banget. Jadi, apa sebenarnya rahasia di balik kotak internet rakyat ini? Kok bisa ya perangkat yang kelihatannya sederhana gini ngasih koneksi sekencang itu? Bahkan bisa nembus tembok-tembok di rumah kita. Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar. Kita bakal masuk ke jeroannya perangkat ini, yang kalau istilah teknisnya itu CPE atau Customer Premises Equipment. Udah, lupain aja istilah ribetnya, anggap aja ini modem 5G super di rumah kalian. Sekarang mari kita lihat satu persatu apa aja sih komponen yang jadi jantung koneksi internet kalian. Oke, kita mulai dari yang paling krusial, otaknya. Komponen inilah yang punya tanggung jawab penuh buat menjaga modem biar tetap adem, stabil, dan bisa kerja non-stop 24 jam, 7 hari seminggu. Di jantung modem ini, ada otak yang super canggih, chipset khusus dari Qualcomm, kemungkinan besar seri Snapdragon X62. Nah, yang perlu kalian tahu, ini tuh bukan chipset HP biasa loh, ini dirancang khusus untuk Fixed Wireless Access, yang artinya emang tugasnya buat nerima sinyal internet nirkabel dan nyebarin di satu tempat, kayak rumah. Makanya, performanya jauh lebih stabil. Dan yang bikin dia makin canggih, arsitektur chipnya itu udah 4 nanometer. Gampangnya gini, makin kecil angkanya, makin modern dan efisien. Artinya apa buat kita? Modem ini nggak boros listrik. Dan yang paling penting, nggak bakal panas kayak setrikaan di meja kalian. Dijamin adem, performa pun tetap gaspol. Nah, manfaat nyatanya buat kita apa? Si chipset pinter ini secara cerdas ngelola frekuensi 1,4 GHz buat ngasih kecepatan stabil di angka 100 Mbps. Dan yang paling penting, dia mencegah modem jadi panas berlebih. Ini masalah klasik di perangkat yang nyala terus-terusan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah stabilitas. Oke, otaknya udah pinter. Sekarang kita geser ke bagian berikutnya yuk. Kita lihat gimana caranya perangkat ini nangkep sinyal 5G dari luar dengan begitu baiknya. Ini nih, bagian yang nentuin banget kualitas koneksi kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa aneh? Kenapa ya? Sinyal di modem cuma 1 bar, tapi kok koneksi internet rasanya tetap kenceng dan stabil buat streaming? Nah, ini bukan sulap, tapi ada teknologi canggih di baliknya. Jawabannya ada di teknologi keren yang namanya 4x4 MIMO. Coba bayangin deh, modem kalian itu punya 4 antena yang tugasnya khusus nerima data dan 4 antena lain yang tugasnya khusus ngirim data. Semuanya kerja barengan di waktu yang sama. Gampangnya, ini tuh kayak nambahin lajur di jalan tol. Dengan 4 jalur buat masuk dan 4 jalur buat keluar, lalu lintas data kalian jadi super lancar, bebas macet. Inilah yang bikin koneksi internet tetap ngacir dan stabil, walaupun indikator sinyalnya lagi nggak penuh. Dan yang lebih hebatnya lagi, semua antena ini dioptimalkan buat frekuensi 1,4 GHz. Beda sama frekuensi Wi-Fi 5 GHz yang jangkauannya pendek, frekuensi ini tuh jangkauannya jauh banget dan jago nembus halangan kayak tembok. Makanya, kalian nggak perlu panik harus naruh modem persis di dekat jendela. Sinyal kuat udah berhasil ditangkap. Nah, sekarang gimana caranya modem ini nyebarin koneksi super cepat itu ke semua gadget di dalam rumah? Yuk kita lihat bagian distributornya. Coba deh lihat perbandingan ini. Kalau modemnya masih pakai Wi-Fi 4 kayak yang di kiri, kecepatan 100 Mbps itu bakal macet di dalam rumah pas banyak perangkat nyambung. Tapi dengan Wi-Fi 6 yang di sebelah kanan, jalur datanya itu jauh lebih lebar. Jadi HP, laptop, smart TV semua bisa nyambung barengan tanpa ada yang nge-lag. Tapi modem ini punya senjata rahasia, port LAN. Bedanya apa sama Wi-Fi? Satu kata, latensi, atau gampangnya jeda. Kalau buat browsing biasa sih mungkin nggak kerasa, tapi buat aktivitas yang butuh respons sepersekian detik kayak main game, kabel LAN itu juaranya. Jadi, ini tips pro ya, buat pengalaman main game online yang paling mulus, atau pas lagi WFH dan butuh koneksi paling stabil, langsung aja colok kabel LAN ke laptop atau PC kalian. Ini bener-bener motong latensi dari Wi-Fi dan ngasih kalian kecepatan paling murni. Kita udah bahas 3 komponen utamanya, tapi ternyata modem ini masih nyimpen satu kejutan lagi loh, khusus buat pengguna tingkat lanjut. Yuk kita intip fitur tersembunyinya dan kita tarik kesimpulan akhir.
Dan inilah mode Pro buat kalian yang suka ngoprek. Modem ini ternyata pakai sistem operasi OpenWRT yang ibaratnya ngasih kalian akses ke ruang mesinnya. Kalian bisa atur prioritas, misalnya, modem dahulukan koneksi Zoom-ku, jangan keganggu sama download di laptop sebelah. Kalian bahkan bisa lihat data sinyal super detail buat nemuin spot paling oke di rumah. Jadi, kesimpulannya, ada 3 pilar teknologi yang bikin modem ini luar biasa. Pertama, frekuensi 1,4 GHz buat nembus tembok. Kedua, teknologi 4x4 MIMO buat ngejaga sinyal lemah tetap stabil. Dan ketiga, Wi-Fi 6 biar di dalam rumah gak ada drama bottleneck. Kombinasi ketiganya ini jenius. Nah, sekarang kalian udah tahu semua rahasia di dalam kotak ini. Mulai dari otaknya yang anti panas, penangkap sinyalnya yang super kuat, sampai distributornya yang anti macet. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teknologinya, tapi buat kalian, udah nemu belum titik emas di rumah kalian buat ngelepasin semua potensi modem 5G ini? Mungkin sekarang waktunya buat sedikit eksperimen.